Jangan sampai berpikir bahwa politik itu selalu jahat, politik itu selalu korupsi, politik itu selalu kotor gitu. Ya kita akan jadi kotor, akan jadi jahat, akan jadi korupsi kalau diisi orang-orang yang jahat, kotor, dan korupsi gitu loh. Jangan sampai sudah kalah terus langsung hilang. Betul. Ketika saya kalah, ini saya pendukung waktu pilkada tuh pemilih saya 873.000. Iya. Nah, bagaimana perasaan pemilih kalau jagoannya ini kabur? Oke. Begitu loh. Iya sih. Nah, saya nggak mau jadi orang yang nggak tahu diri gitu. Jadi pemilih saya banyak, saya tetap harus kembali. Kalah menang kita kembali. Kakak Jen Natalia Suryanto. Selamat siang Kakak. Selamat siang. Tunggu lama saya ini. Hah? Tunggu lama ini saya waktunya. Iya, lumayan Dari awal. sibuk belakangan. Iya. Terima kasih sudah hadir di sini, sudah menyempatkan waktu di sela-sela kesibukan yang saya tahu padat sekali. Ya, terima kasih Sering. juga udah undang. Dari dulu sebenarnya. kakak ini kan pernah mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI. Terus juga sempat maju sebagai calon wakil gubernur kemarin. Kita punya paket menyala. Iya, menyala kakak. Menyala. Dan sekarang aktif mengembangkan dunia usaha pertanian dan peternakan yang dinamai dengan Kebun Jen. Jadi saya undang kakak ke sini karena mau dengar langsung cerita perjuangannya selama di NTT. Terus kalau tidak salah dulu waktu maju di DPR RI menjadi wakil gubernur itu kayaknya hampir semua orang tahu deh kakak alami ini namanya diskriminasi. Yang namanya diskriminasi yang pernah kakak hadapi. Tapi belum sampai ke situ saya mau tanya-tanya yang lain dulu. Oke. Kakak, kita langsung saja ya ke segmen yang pertama. Sebelum dikenal seperti sekarang, Kakak Jen itu perjalanannya cukup menarik di dunia politik, di NTT khususnya. Pernah mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI dan juga wakil gubernur NTT. Perempuan sendiri ya waktu itu. Iya, ya kan? perempuan Perempuan sendiri. Bisa diceritakan sedikit kakak, apa yang mendorong kakak Jen dulu untuk terjun ke dunia politik, khususnya di politik NTT? Sebenarnya sih perjalanan misi sosial, misi kemanusiaan itu sudah dilakukan di NTT sejak saya tuh tahun 2015. Sabar. Misi sosial ini dari gereja. Dari gereja dan juga dari teman-teman diaspora. Jadi sesama teman yang anak-anak muda yang baru pulang dari luar negeri setelah tinggal lama di sana, kita bentuk satu grup dan akhirnya kita melakukan pelayanan misi sosial. Rata-rata yang tinggal di Jakarta gitu kan. Jadi kita banyak misi sosialnya tuh ke Indonesia Timur gitu. Nah, mulai masuk di NTT itu tahun 2015. Gitu ya, di bidang pendidikan. Gitu. Nah, dari bidang pendidikan kita juga ada setup berbagai program beasiswa waktu itu, pelatihan guru terutama di bidang matematika. Kemudian kita juga banyak membantu masyarakat pada saat bencana Seroja dan COVID. Oke, ya. Jadi dari membawakan vaksin, dari program bantuan sosial sembako pada saat Seroja, perbaikan listrik dan sebagainya. Jadi banyak pekerjaan-pekerjaan sosial itu sudah dilakukan jauh sebelum saya menginjakan kaki di politik. Begitu. Nah, ini yang masyarakat banyak tidak tahu. Pikir saya baru datang pada saat musim politik. Tidak. Saya jauh berkecimpung di misi sosial dan misi kemanusiaan. Baru saya masuk ke politik tahun 2022. Itu. Kenapa sampai harus turun terjun ke dunia politik, Kak? Karena saya merasa kalau kita mau menolong banyak orang, terutama di bidang sosial dan kemanusiaan, kita harus memegang kunci kekuasaan. Oke. Karena dari situ kita bisa membuat kebijakan yang baik buat masyarakat banyak. Kalau kita hanya membantu, kemudian ya sebisanya kita gitu, cuman ya sekedar terserah abis ini masyarakat mau bagaimana, ya udah saya bisanya cuman segini. Nah, itu lama-lama kita berasa seperti kita ini kayak sapi perah gitu. Ya kan? Kalau nggak sapi perah ya kita jadi dinas sosial nih. Tapi kan kita bukan dinas sosial. Tujuan kita baik. Tujuan kita membantu masyarakat. Karena itu untuk membantu masyarakat lebih luas, kita harus pegang kekuasaan.
Maka kekuasaan itu harus diisi oleh orang-orang baik, saya bilang. Ya, kalau seandainya kasih bantuan terus tiap hari juga kan tidak ada, kayak istilahnya keluar tapi nggak ada yang diputar kan? Bukan tidak ada yang diputar sih, lebih ke arah bantuan itu tidak jangka panjang. Dan tidak menjangkau banyak orang. Iya, dan hanya segelintir orang. Kabarnya ini, waktu maju DPR RI dan Wakil Gubernur NTT kemarin itu kakak sering mengalami diskriminasi karena dianggap bukan orang asli NTT. Juga karena latar belakangnya etnis Tionghoa dan perempuan lagi. Komplit ya? Komplit. Itu kira-kira pengalaman itu buat kakak bagaimana? Biasa aja. Iya, biasa aja. Jadi kita datang dengan kejernihan pikiran dan kejernihan hati. Jadi hal-hal kayak gitu tidak membuat kita terlalu emosi. Saya rasa NTT juga sebenarnya sudah cukup selesai dari masalah rasisme ya, karena terbukti NTT ini nomor 1 dari sisi toleransi gitu. Betul. Dan kalau dibilang masalah latar belakang Tionghoa atau apa, banyak juga Tionghoa di NTT ini kan, ribuan bukan cuma 1-2 gitu. Kemudian kalau dilihat dari orang luar, banyak juga orang luar gitu kan, orang luar yang bekerja di NTT ataupun orang NTT yang kerja di Jakarta gitu kan. Jadi saya rasa itu bukan satu masalah besar buat saya. Suatu kedepannya saya rasa akan lebih hilang lagi notasi-notasi seperti itu. Itu sudah tidak zaman gitu kan. Ya. Sudah tidak zaman. Kayak kemarin dulu juga, ini saya sharing sedikit kayak kemarin kan kakak kan tahu kita di belakang. Itu tuh ada yang sharing ngomong gini, buat apa sih bela yang bukan kita punya orang? Istilahnya kan gitu kan. Buat apa sih kerja buat yang kita punya orang? Tapi saya pikir malah begini. Selama ini pejabat kita itu juga kita punya orang, tapi ujung-ujungnya juga ada ketimpangan juga kan. Minta maaf sih, tapi memang tidak semua pejabat, tapi ada banyak, tidak sedikit juga pejabat yang ketika mereka duduk di atas, yang mereka ingat adalah yang punya hubungan darah. Iya kan? Jadi kadang-kadang kalau ada yang omong itu ke saya, bilang ya justru kita pilih orang luar lebih baik. Supaya semua sama, tidak ada hubungan darah, semua di mata dia sama. Benar. Semua di mata dia sama. Tidak ada hubungan darah, tidak ada yang lebih diprioritaskan. Semua sama, siapa kerja ya dia dapat. Ya. Jadi notasinya antara dibilang orang luar NTT dan orang NTT itu sebenarnya sama. Sama-sama mau membangun. Betul. Nah, tinggal masyarakat menilai mana yang lebih berkenan di hati mereka untuk membangun NTT gitu. Kalau orang luarnya misalnya datang ke NTT hanya mau mencari suara, ya sama aja gitu, sama dengan gitu kan. Tapi kalau kita sudah memiliki track record, kita sudah memiliki karya, kita sudah memiliki pengikut yang memang loyalis dan mereka juga tahu cara kerja kita di lapangan, seharusnya kita tidak khawatir dibilang orang luar atau orang NTT ya. Saya anggap diri saya orang NTT sudah gitu kan. Sudah keluar masuknya dari tahun berapa? 2015 kan? 2015 gitu, mondar mandir. 10 tahun. Hanya warna kulit yang belum berubah. Warna kulit tidak bisa berubah. Ini sudah dijemur matahari berapa lama jadinya merah, perih lalu balik lagi gitu. Oke, berarti pengalaman itu justru membentuk kakak jadi lebih berkontribusi ya di dunia politik tanpa harus menjadi. Kalau seandainya saya bikin statement seperti begini. Berarti pengalaman itu justru membantu kakak memiliki keteguhan bahwa untuk berkontribusi tanpa harus menjabat politik itu benar atau tidak? Sangat benar. Kalau kita mau bermain di politik juga harus ada etika gitu loh. Jadi kalau politik tersebut tidak membangun masyarakat, itu juga bukan politik yang baik. Yang kita mau ajarkan ke masyarakat adalah politik yang baik gitu. Jangan sampai berpikir bahwa politik itu selalu jahat, politik itu selalu korupsi, politik itu selalu kotor gitu. Ya kita akan jadi kotor, akan jadi jahat, akan jadi korupsi kalau diisi orang-orang yang jahat, kotor, dan korupsi gitu. Padahal kalau sebenarnya mau dibilang politik itu apa ya kayak? Politik alat yang baik sih sebenarnya, tergantung siapa yang pakai. Ya, politik itu adalah satu cara untuk apa ya, kalau di bahasa Latinnya itu dia tuh untuk menyejahterakan masyarakat. Nah, caranya bagaimana? Nah, inilah yang harus dilakukan dalam politik. Jadi tidak harus kotor gitu. Yang penting fokusnya itu adalah masyarakat banyak. Lah, kalau politiknya itu sudah dipikirkannya proyek, nah itu beda lagi ceritanya.
Gitu. Pernah dapat pengalaman kayak begitu kan? Saya tidak pernah main proyek. Jadi saya bahagia bilang saya tidak main proyek. Betul sih. Kita yang tahu di belakang mah, tapi kalau seandainya kita yang berbicara itu kan jarinya lain lagi. Sekarang ini selain rumah Jen, kan ada kebun Jen. Itu sebuah usaha pertanian peternakan di NTT, khususnya di Belu kayak. Ada beberapa tempat. Oh, ada beberapa tempat. Bukan cuma di Belu ya? Bukan. Oke, di mana tuh, Kak? Jadi yang terbesar itu saya set up di Belu. Itu areanya sekarang 11,5 hektar. Itu saya buat konsep satu integrated farming. Jadi ada pertanian, ada peternakan, perikanan, dan juga wisata. Oke. Itu besar. Nah, kemudian yang versi kecil itu saya sudah buka di Sumba Timur, di Kelurahan Temu ya, Kecamatan Kanatang, itu kebun Jen. Januari ini kita sudah implementasi namanya Ternak Jen di Sumba Timur. Kemudian ada juga Ternak Jen divisi khusus ayam petelur, itu di Rotendao. Oh, yang ada telurnya itu tuh, yang biasa saya lihat ada packingnya tuh. Ya, jadi telur Jen itu, ternak Jen yang menghasilkan telur karena divisi ayam petelur, itu kita ingin untuk memberikan support pada masyarakat sekitar sehingga kebutuhan protein dari sisi telur itu tercukupi. Gitu. Kira-kira apa yang melatar belakangi kakak ambil keputusan untuk terjun ke bidang ini? Maksudnya dari sekian banyak bisnis, ini kan kakak juga latar belakangnya kan pebisnis dulu kan? Iya, pengusaha. Pengusaha juga. Tapi kenapa ambil keputusan untuk terjun ke bidang pertanian dan peternakan di NTT? Maksudnya setelah kemarin kan habis banyak. Kita habis banyak kan? 2 kali loh Kak, dan dua-duanya kan habis banyak, dan tiba-tiba sekarang buka lagi usaha. Ya, usaha kan pasti modal apalagi 11 hektar kan itu. Iya, modal cukup besar, itu harus diakui. Tapi yang namanya usaha ya, kita itu ada kebahagiaan ketika usaha kita tuh berhasil. Gitu. Nah, kebun Jen pada saat setup awal itu kita bulan Desember Januari itu beli tanahnya, kemudian Februari buka lahan ya, kita bongkar lahan tidur menjadi lahan produksi. September sudah mulai panen. Yang di Belu itu? Yang di Belu. September sudah mulai panen. Sekarang Sumba Timur juga sudah panen, tapi Belu lebih besar kan. Jadi September sudah mulai panen, dan sekarang kita sudah mulai panen produk lain lagi. Gitu. Jadi menurut saya, kalau masyarakat NTT ini masih 80% pertanian, peternakan, perikanan, maka bisnis yang tepat ya bisnis pertanian, perikanan, dan peternakan ini. Dan ini cocok dengan apa yang saya sampaikan ulang-ulang sejak saya itu pileg dan juga pilkada. Apa itu? Bersama dengan Kak Ansi, kita waktu itu kan nelayan tani ternak NTT. Sudah cocok. Bukan artificial intelligence begitu atau perbankan gitu kan, enggak kan? Yes, jadi kita nelayan tani ternak ya, kita sudah buktikan, praktekkan, eksekusi apa yang kita bicarakan sebelumnya. Jadi walaupun tidak jadi, tetap dibuat walaupun dalam skala kecil. Iya, tetap dalam skala kecil. Tetap dalam skala kecil. Apalagi kalau jadi kemarin kan? Kalau jadi saya gas full. Apalagi kalau jadi kemarin. Gas full. Gas full. Nah kakak, kebun Jen ini fokusnya ke bidang apa saja kakak? Maksudnya untuk hasil dari kebun Jen ini kemana biasanya? Kalau kebun Jen ini hasilnya banyakkan permintaan tuh dari negara tetangga. Oh, Timor Leste. Timor Leste. Ada juga beberapa permintaan dari Sulawesi. Iya, keluar. Dan memang itu tujuan kita bersama juga kan. Kita mau produk NTT yang keluar kan. Iya. Tapi kalau misalkan kayak kakak punya kemarin kan, ini saya sedikit spill karena memang saya tahu. Kayak kemarin ada beberapa buah-buah yang kalau mau dibilang ini kayaknya baru pertama ya, yang kemarin melon mini kecil itu. Iya. Itu kan kayaknya di NTT baru pertama ya. Iya. Sudah pernah ada ya? Belum. Baru kan? Itu varian baru. Itu pernah tidak ada MBG yang tangkap untuk minta ke kakak pasok mereka? Ada beberapa MBG dapurnya sudah kontak kita. Tapi produk yang mereka mau itu pas waktunya tidak sama dengan kita punya panen. Okay. Jadi belum bisa kita penuhi. Gitu. Terus kayak ini kemarin itu saya sempat baca satu komentar lah.
waktu kakak posting di Facebooknya kakak, terus ada yang komentar begini, ini biar sekalian kakak luruskan saja. Dia komentar begini, Ibu Jen kalau boleh jangan bisnis di sini nanti jangan jual hasilnya untuk merusak harga pasar. Takutnya nanti mereka yang di bawah-bawah tidak dapat. Nah, itu menurut kakak bagaimana? Itu pemikiran yang apa ya, di awang-awang tanpa dasar kalau menurut saya gini. Jadi prinsip ekonomi ini supply, ini demand, ya. Ada penawaran, ada permintaan. Kalau permintaan tinggi, penawarannya nggak ada, harga naik. Sebaliknya, kalau penawarannya tinggi, permintaannya sedikit, maka harga pasti turun. Itu prinsipnya sama dimanapun. Nah, setiap kabupaten itu seharusnya bisa tahu berapa kebutuhan mereka. Dan tiap kabupaten harus mencukupi kebutuhan dalam kabupaten itu sendiri. Nah, sekarang itu tidak terjadi. Begitu loh. Permintaannya ada, ya, tapi suplainya kurang. Makanya harga itu seperti denyut jantung, naik turun begitu. Nah, itu tidak baik. Harusnya harga itu stabil. Nah, itu yang benar. Dan untuk mencapai kestabilan harga itu harus dari produsen lokal. Kalau harga, misalnya nih, harga di NTT tinggi, 100.000 per kilo. Nah, itu Jawa, Sulawesi, semua melihat, oh NTT harga tinggi, dumping semua. Mereka masuk ke sini semua, harganya hancur. Itu bukan dari produsen lokal, itu dari luar. Itu dumping. Makanya kenapa produsen lokal di tiap kabupaten itu harus dikembangkan, supaya pasok untuk supply tiap kabupaten pas. Kalau terjadi tidak ada dan aman nanti. Aman, harga stabil, nggak kayak denyut jantung begini-begini. Oke. Berarti yang tadi komentar itu terbantahkan ya kayak? Terbantahkan karena faktanya waktu saya panen cabai, waktu saya panen itu harganya dimulai dari 15.000 per kilo. Harganya cuma 15.000. 5 hari panen, harganya jadi 23.000 per kilo. Oh gitu. Iya. Nah, harusnya kalau saya merusak harga, berapa hari panen cabai saya, harusnya cabai jadi 10.000. Iya. Kenapa jadi 15.000 jadi 23.000? Berarti demand-nya ada, tapi supply di kabupaten tidak ada. Belum cukup. Betul ya. Berarti terbantahkan dong tadi? Iya, terbantahkan. Sangat terbantahkan. Bahkan waktu debat pilkada saya sampaikan, setiap kabupaten itu harus bisa untuk punya satu produk unggulan. Gitu. Bahkan kabupaten yang kira-kira kayaknya nggak punya apa-apa, itu bisa dikembangkan menjadi kabupaten penghasil bibit. Jadi bibit nanti di kabupaten mana butuh, kirim. Tanpa harus dia punya unggulan tersendiri. Iya, kalau dia tidak punya unggulan ya kita kembangkan dia sebagai laboratorium. Kalau kakak lihat dari 22 kabupaten yang ada di NTT, kira-kira yang seperti itu ada di kabupaten mana? Yang kira-kira bisa dikembangkan jadi laboratorium ya. Untuk NTT nih, sabu. Sabu ya? Sabu. Sabu. Kenapa sabu? Iya, sabu. Karena mereka kan areanya masih luas, masih kosong-kosong kan, enak gitu. Kemudian mereka itu tidak terlalu banyak hasil pertanian dari sabu. Skalanya masih sangat kecil dibanding yang lain. Nah, itu kalau dikembangkan menjadi laboratorium untuk menjadi laboratorium bibit yang bisa dikirim ke kabupaten-kabupaten lain, kalau mereka kekurangan bibit, itu enak. Di Sabu ya? Sabu. Bukan Sumba, bukan Timor, bukan Flores? Sumba punya keunggulan sendiri. Sumba apa itu? Nah, kita makanya, saya belajar tuh dari Jepang. Jepang itu ada satu area prefektur, mereka bilangnya, itu khusus jeruk. Terus prefektur lain khusus apel. Terus prefektur lain khusus green tea. Terus prefektur lain khusus tanaman lain. Jadi nggak saling ribut sehingga harganya stabil. Jangan dari ujung sampai ujung tomat, dari ujung sampai ujung cabai. Jadi harganya kacau balau gitu kan. Belum ditambah dari luar masuk segala macam gitu. Nah, ini yang saya tuh pengen terapkan sebenarnya di NTT dan ini sudah saya sampaikan waktu pilkada. Debat pilkada. Nah, Sumba itu jagonya apa? Ternak. Iya. Orang Sumba itu jago ternak. Nah, kenapa Sumba itu tidak semuanya peternak?
Tapi tempat lain nggak boleh beternak. Misalnya tempat lain khusus Sumba ternak babi misalnya. Tempat lain ternak sapi. Kabupaten lain. Kabupaten lain ternak ayam petelur. Kabupaten lain ternak ayam pedaging. Ayam kampung, ayam pedaging. Terus kabupaten yang dingin seperti TTS misalnya khusus jeruk. Nah, mereka jeruknya bagus. Iya. Alpukat jeruk. Jeruk soe orang bilang. Iya, jeruk soe. Jeruk soe itu enak. Sayur-sayuran bajawa. Iya, betul. Kenapa tidak bisa dibuat lembata? Jangan paksa lembata untuk produksi terlalu banyak sayur. Nggak bisa. Lembata, kasih mereka budidaya kepiting. Karena kan sudah rasa. Iya. Ini kan kita repot kalau bayar kepiting 1 juta nih dari lembata gitu kan. Iya. Nah ini baik sekali kalau semua kabupaten punya unggulan masing-masing. Harga akan stabil. Kalau Flores Timur itu biasanya kopra. Flores Timur, kopra, dan juga perikanan. Iya, betul. Perikanan. Jadi semua nanti yang cari ikan langsung semua di Flores Timur. Nggak usah mikir-mikir tempat lain gitu kan, enak. Betul. Tapi kalau misalkan itu orang untuk berpikir hal yang baru kayak begitu pasti punya tantangan tersendiri ya. Ya itu yang kita ajarkan. Iya. Sekarang kalau yang kayak di Belu itu Kak, itu sekarang lagi tanam apa itu sekarang? Sekarang kita masuk fase kedua mau panen semangka, tapi semangka kita sudah tambah varietas. Jadi bukan cuman biji non biji, tapi yang luarnya hijau dalam kuning, yang luar kuning dalam kuning, ada juga yang luarnya hijau dalamnya ungu. Ada. Nah kita uji coba. Kemudian kita juga sudah berhasil mengembangkan stroberi. Ini tempat panas loh. Kita bisa untuk mengembangkan stroberi, tapi dalam pot. Jadi kita banyak potnya. Nah, kemudian kita juga lagi mengembangkan wortel yang gemuk, wortel berasta gitu. Yang gemuk-gemuk gitu. Besar. Biasa kan wortel di sini kan agak-agak kurus gitu ya. Nah, kita lagi kembangkan yang gendut-gendut kayak model kita begini nih ya. Jadi Oke. Berarti lumayan banyak ya. Kemarin kan waktu kami turun itu semangka ya. Itu semangka biji non biji. Kalau sekarang udah lebih banyak lagi. Ini mau panen yang semangka kuning. Ya, saya sempat lihat di stories tuh. Semangka sudah panjang kuning lagi. Iya. Nah sekarang kita kembali ke kebun Jen. Kira-kira tantangan terbesar dalam membangun kebun Jen di NTT itu sejauh ini apa tantangan terbesarnya? SDM. Manusianya. Iya. Kita butuh lebih banyak ahli. Dan ini juga PR sebenarnya semua tempat dengan universitas. Jadi kita belum ada satu tempat itu menggunakan universitas sebagai tempat penelitian gitu loh. Kalau di luar negeri itu universitas adalah tempat penelitian bagi para pengusaha. Jadi mereka meneliti, pengusaha menerapkan. Nah ini jarang di Indonesia, ini kurang connect begitu. Malah kalau di NTT ini setahu saya malah mahasiswanya lagi yang pergi belajar di orang lain di kebun maupun orang. Nah, kalau saya balik sekarang. Jadi saya undang para ahli pupuk, ahli dosen, ahli pakan, ahli pupuk cair yang mengembalikan unsur hara tanah. Saya ajak ke kebun Jen. Nanti mereka pulang, mereka teliti, kita perlu pakai unsur apa, mereka kembali lagi bantu kita. Nah, kalau anak-anak mau magang, anak magang juga harus bantu kita supaya produksi kita lebih bagus. Nah, jadi ke depannya ini lebih gila lagi. Kebun Jen itu akan dijadikan pusat penelitian. Sejauh ini dari universitas mana yang kakak undang? Dosen, peneliti dosennya? Dosen, ada 3 dari Politani, ada Undana, kemudian juga kemarin ada penelitian dari IPB, Institut Pertanian Bogor. Ke sana? Anak-anak ke sana, ya. Mereka lagi penelitian di sana. Kemudian anak-anak magang nanti dari SMK juga mau ke kebun Jen. Ya, belajar ke kebun Jen. Memang itu tempatnya bagus sih kalau untuk belajar. Kan ya. Sudah sampai juga jadi ini bukan belajar aja, mereka harus kontribusi membuat kita lebih baik dong. Iya sih. Masa disekolahin terus maunya kerja doang kan? Mereka harus kontribusi value. Betul itu. Berarti tantangan SDM cuman itu saja? Hanya atau ada SDM lain, kendala-kendala lain? Kalau kendala-kendala teknis kita bisa hadapi lah, seperti kekurangan air atau apa, hama, itu kita bisa hadapi. Tapi yang paling terbesar yang sangat sulit dihadapi SDM. Itu berlaku di pertanian dan peternakan juga? Iya. Berlaku sama iya. ya?
Tadi tentang Kebunjen. Hmm. Sekarang apa yang buat Kakak Jen tetap mau bertahan dan betah di NTT? Maunya begini Kakak. Kalau saya pribadi kalau saya jadi Kak Jen, sumpah kemarin sudah habis banyak. Terus waktu dalam proses juga dapat diskriminasi. Ujung-ujungnya juga tetap tidak dipercaya juga. Tapi maksudnya Kakak masih kembali loh. Kalau yang Kakak buat ini kan otomatis pasti terlibat. Orang-orang NTT banyak yang terlibat di dalam juga kan. Iya, semua. Dengan sendirinya pasti membantu orang-orang NTT yang di dalam kan. Iya. Nah kira-kira menurut dari Kakak itu apa yang buat Kakak mau tetap bertahan di NTT? Dan betah sekali di NTT. Kita itu kalau melakukan sesuatu harus konsisten. Oke. Beretika, konsisten, tahu diri. Jangan sampai sudah kalah terus langsung hilang. Betul. Ketika saya kalah, ini saya pendukung waktu pilkada tuh pemilih saya 873.000. Iya, betul. Nah, 32% kan waktu itu? iya, 34% kalau nggak salah. 34%. Oh, 32. 32 ya? Yang menang kan 35. Oh, sedikit ya. Oh, berarti 32. 32 kita. Kemudian waktu pileg, berarti kan kalau pileg lebih pertarungan individu ya. Iya. Saya suara pendatang baru, tanpa pengalaman apa-apa, tanpa menggunakan politik, lurus-lurus aja, saya 46.000 lebih. Tapi waktu itu kan kalau tidak salah pilegnya itu bulan Februari. Nah, Tapi Kak, sumpah, saya waktu Natal itu, saya jalan kayaknya kalau kayak kita lewat di dalam Kota Kupang, itu kan waktu itu belum kenal. Iya. Belum kenal kan. Saya lihat ini siapa sih? Kok hampir semua titik jalan semua kok ini siapa ini? Kayaknya orang baru deh, kayaknya belum pernah lihat. Iya. Dan waktu itu kan sudah main kan? maju. Sudah maju, sudah nyatakan diri maju jadi baliho ada di mana-mana kan Betul. waktu itu. Ya, baliho harus banyak karena kan orang baru. Iya, Nah, betul. Jadi untuk Dikenalkan perkenalan betul. juga gitu. Tapi ya dari situ kita sudah tahu kalau pemilih kita banyak. Nah, bagaimana perasaan pemilih kalau jagoannya ini kabur? Oke. Begitu loh. Iya sih. Nah, saya nggak mau jadi orang yang nggak tahu diri gitu. Jadi pemilih saya banyak, saya tetap harus kembali. Kalah menang kita kembali. Begitu. Jadi tidak mengecewakan orang kan, sekalipun kalah juga tetap kita kembali. Meskipun kalah, banyak desa menang. Iya. Banyak Beberapa TPS titik kan menang gitu kan. Jadi kita harus menghargai mereka, harus menghargai kita punya pemilih-pilih dan pendukung. Kalah menang kita tetap kembali gitu loh. Iya. Sekarang ini dua dari terakhir pertanyaan. Apa harapan terbesar kajian untuk NTT? Kita lihatnya dari sisi politik atau pekerjaan ya. Saya anggap dari apa yang saya kerjakan sekarang. Harapan saya dengan konsep dan model yang sudah saya kembangkan, saya tuh pengen banget kalau NTT itu keluar dari ketergantungan dengan Pulau Jawa. Kita harus bisa berdiri di atas kaki sendiri. Itu mindset yang harus kita punya. Bolehlah kita beli mesin dari Jawa, kalau mesin impor kan pasti masuknya lewat Pulau Jawa ya. Tapi masalah kebutuhan pangan, kebutuhan dasar, kita harus bisa berdiri di atas kaki sendiri. Betul. Itu kerinduan saya. Kemarin waktu saya podcast omong tentang MBG, salah satu kendala MBG yang paling besar itu adalah ketersediaan stok pangan. Sebanyak apapun MBG yang ada di NTT, kebanyakan stok mereka selalu ambil dari luar. Jadi kan rugi juga kan, uang akhirnya kalau mau kita bilang bisnis kan, uang itu akhirnya kembali keluar. Padahal kalau mau dibilang kan sebenarnya bisa kan tangkap petani-petani kecil ini. Hanya memang kayaknya belum ada satu wadah khusus yang menampung petani-petani kecil ini. Iya. Mau pasta? Tidak perlu. Tuh, keluarin aja Pak ya, biar nggak. Jadi memang waktu itu tuh kita bahas, memang kebanyakan mereka ambil pangan dari luar, kayak ayam petelu, daging ayam, telur ayam, itu mereka masih ambil dari luar loh Kak. Iya. Padahal kalau mau dibilang kan ini sebenarnya ini jadi jatahnya petani NTT loh, MBG ini kan pasarnya sudah ada kan, MBG ini. Kalau misalkan petani-petani ini dikembangkan baik, diberdayakan baik, setidaknya kan mereka sudah ini kayak jadi alat pacu tersendiri buat petani dan peternak untuk jadi mereka bisa berproduksi lebih banyak. Iya. Tinggal bagaimana manajemennya dari pemerintah bisa mengatur petani-petani kecil ini bagaimana, peternak ini bagaimana supaya mereka bisa diakomodir kan? Iya. Ya pada dasarnya seperti apa yang saya sampaikan, kerinduannya mungkin kalau saya sih pribadi ya seperti itu. Maksudnya kerinduan saya adalah
kebutuhan dasar, kebutuhan umum, kita harus bisa berdiri di atas kaki sendiri. Jangan bergantung dengan Pulau Jawa. Karena di Jawa itu, Jawa Barat aja 50 juta orang. Jawa Timur misalnya 36 juta, Jawa Tengah 33, begitu kan? Kalau sampai ada apa-apa, pasti Pulau Jawa duluan yang diperhatikan. Kita cuma 5 juta. Maka itu kebutuhan dasar kita harus bisa. Jadi apapun yang terjadi, kita di atas kaki sendiri, kita mandiri. Kecuali mesin yang saya bilang. Alat-alat yang tidak ada di NTT. Misalnya kita harus beli dari impor. Nah, impor kan pasti masuknya lewat Pulau Jawa. Ya mau nggak mau gitu. Sekarang, kira-kira ini yang terakhir. Apa pesan terakhir untuk perempuan dan anak muda di NTT yang ingin berani berkarya seperti Kakak Jen? Karena kalau mau bilang politik, sudah nih, ini bukan cuma asam garam, ini kayaknya pahit semua juga sudah pernah rasa. Pahit, manis, asam, semua sudah merasakan. Sudah merasakan. Saya pernah ingat apa yang Kakak Jen omong waktu itu, ketika mau maju berpolitik, pastikan dulu diri kita beres. Ya kan? Betul. Tapi pesan-pesan terakhir untuk dari Kakak Jen untuk perempuan dan anak muda di NTT yang ingin berani berkarya dan berpolitik seperti Kakak Jen itu apa tuh? Pesan terakhirnya apa? Pesan saya kalau mau berkarya berarti kan usaha sendiri dan berpolitik ya. Pertama, belajarlah dengan benar. Jadi kalau berpolitik ikutlah sama orang yang benar. Jadi jadi apa? Ikutin, perhatikan bagaimana cara mereka bekerja. Perhatikan nilai dan value-value mereka. Jadi kamu tahu mana politik yang bersih, mana politik yang kotor. Semua orang nggak sempurna, ada plus dan minus. Nah, disitulah anak-anak muda itu harus belajar plus dan minusnya. Kemudian yang kedua, kalau untuk di bisnis, sama. Daripada langsung terjun, kamu kerja dulu sama orang. Belajar dulu ya? Belajar manajemennya, belajar sistemnya, baru kamu terapkan ke diri sendiri. Begitu. Jadi harus mau untuk ibaratnya menjadi pembantu dulu. Dari nol ya? Dari nol. Saya juga dulu sebelum buka usaha sendiri, saya bertahun-tahun ikut kerja sama orang. Saya kerja di perusahaan, ikut aturan perusahaan, belajar sistemnya. Baru kita punya usaha sendiri. Betul nih. Ini jadi poin tersendiri, betul. Harus belajar dari orang dulu ya kan? Iya. Mau minus atau positifnya, itu tetap pelajaran kan? Tetap pelajaran. Minusnya kita tahu cara perbaikinya bagaimana, positifnya kita bawa. Bahkan hal yang paling jelek sedikit pun itu pelajaran. Apalagi kalau jelek gitu kan. Wah, bos saya jelek banget man. Kayak begini sikapnya gini. Nah, itu pelajaran. Kamu jangan jadi bos kayak begitu. Iya, betul. Sepakat ini. Oke, Kakak. Terima kasih banyak untuk sama-sama. Kakak Jen sudah mau berbagi cerita dan inspirasi dari perjalanan politik sampai dunia usaha. Kita belajar bahwa semangat untuk membangun daerah tidak harus lewat jabatan tapi lewat tindakan nyata. Betul. Untuk teman-teman pendengar, semoga kisah Kakak Jen ini bisa menginspirasi kita semua untuk tetap berjuang, mencintai NTT dan berkarya dimanapun kita berada. Sebelum kita bubar, Kakak, Nenek ini punya satu tradisi, asik, kenang-kenangan. Asik. Untuk semua bintang tamu yang sudah sampai. Ini nanti nyampe ke Bunjen Belu. Asik. Nah, dari Kupang sampai ke Belu. Terima kasih Kak Tene. Oke. Untuk teman-teman sampai jumpa di episode berikutnya. Pamit dulu, salam hangat dari Kak Tene.